Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Laila Nur, NIM 2210-2024, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil ataupun sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dan secara umum, asuransi ialah perjanjian antara dua pihak di mana yang pertama yaitu tertanggung yang membayar premi kepada pihak kedua ataupun penanggung untuk mendapatkan perlindungan dari risiko finansial tertentu. Ketika risiko tersebut terjadi, penanggung wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Asuransi juga dapat dilihat sebagai mekanisme pooling resiko, di mana sejumlah orang ataupun perusahaan menggabungkan nilai resiko mereka ke dalam suatu wadah atau perusahaan asuransi. Sehingga resiko tersebut lebih mudah dikelola dan Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ialah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan di mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengertian kepada tertanggung karena kerugian ataupun kerusakan dan kehilangan keuntungan. Pihak KUHD Bab 9 Pasal 246 tentang perusahaan asuransi tidak membakukan salah satu dari kedua istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi. Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung dan tertanggung. Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah asurans dor atau asurans deur atau penanggung. Tertanggung menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi yang mengikatkan dirinya kepada asuransi. Asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang berbeda karena konsepnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti tolong-menolong, berbagi resiko, dan tidak adanya unsur riba atau bunga. Spekulasi dan goror ketidakpastian. Peraturan utama yang mengatur asuransi syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun undang-undang ini lebih berfokus pada perbankan syariah, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya juga menjadi rujukan industri keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perasuransian undang-undang ini juga mengatur asuransi syariah dengan beberapa ketentuan tambahan yang spesifik untuk perusahaan asuransi syariah, terutama terkait dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sejarah asuransi syariah di Indonesia. Di Indonesia, terdapat hampir 49 perusahaan yang mengeluarkan produk asuransi syariah. Semua perusahaan tersebut dapat mengeluarkan produk syariah setelah mendapatkan rekomendasi syariah di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Ke-40 pelaku usaha syariah tersebut terdiri dari 40 operator asuransi syariah, 3 asuransi syariah, dan 6 broker asuransi syariah. Asuransi syariah, kemunculan asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994. Pada waktu itu berdiri PT Syarikat Takaful di Indonesia atau STI, berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa dari Ikatan Cendekia Indonesia yang didukung oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim di Indonesia. Akad ataupun kontrak asuransi konvensional yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah
akad jual beli resiko atau akad tijarah, di mana peserta membeli perlindungan dari perusahaan asuransi. Asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad tabarruk atau sumbangan dan akad mudarobah bagi hasil ataupun akad wakalah bil ujrah, perwakilan dengan imbalan. Peserta menyumbangkan sejumlah dana untuk membantu sesama dengan perusahaan asuransi hanya mengelola dana tersebut dengan menerima imbalan yang telah disepakati. 8. Transfer dan kepemilikan surplus. Asuransi konvensional. Umumnya asuransi konvensional tidak memberikan transparansi mengenai pengelolaan dana yang dikumpulkan. Surplus dari dana premi menjadi hak perusahaan asuransi. Asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, transparansi lebih diutamakan, terutama dalam hal pengelolaan dana peserta. Jika terdapat surplus atau kelebihan dari dana kontribusi setelah klaim dibayar, kelebihan tersebut bisa diberikan kepada peserta atau diakolasikan kembali sesuai dengan perjanjian awal. Asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi. Perbedaan dan konsep resiko. Asuransi syariah menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan pengelolaan dana sesuai dengan syariat Islam, sementara asuransi konvensional lebih berfokus pada pengalihan risiko dengan dasar komersial. 9. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Asuransi syariah selain diawasi oleh OJK, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. 1410 halal asuransi syariah. Halal asuransi syariah. Semua produk dan layanan harus halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi konvensional tidak ada persyaratan khusus mengenai kehalalan produk dan layanan. Pilihan antara asuransi syariah dan konvensional tergantung pada beberapa faktor seperti A. Keyakinan agama bagi umat muslim yang ingin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah adalah pilihan tepat. B. Tujuan keuangan jika ingin berinvestasi sambil mendapatkan perlindungan, asuransi syariah dengan prinsip bagi hasil menjadi pilihan menarik. C. Kebutuhan perlindungan jika ada yang hanya membutuhkan perlindungan dasar, asuransi konvensional mungkin cukup. Perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Perbedaan sumber hukum antara asuransi syariah dengan konvensional. Secara resmi, perusahaan asuransi masuk ke Indonesia pada tanggal 30 April 1847 dengan nomor ditandai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, dan dalam KUHD dibagi menjadi buku bab 9 mengatur tentang pertanggungan pada umumnya. Bab 10 mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan pertanggungan jiwa. Buku bab 9 mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan selain undang-undang di atas. Asuransi juga disebutkan dalam Undang-Undang Perdata tentang Perjanjian Kerja. Pasal 1774 yang menyatakan perjanjian kerja adalah suatu hasil yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, baik untuk seluruh pihak dan sebagian pihak, berdasarkan suatu peristiwa yang tidak diketahui undang-undang menteri. Baiklah, selanjutnya perbedaan pokok antara asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, prinsip resiko. Pada asuransi konvensional, resiko dialihkan kepada perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah, resiko dibagi antara peserta. Yang kedua, pengelolaan dana asuransi syariah mengharuskan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak boleh diinvestasikan pada sektor yang haram menurut Islam. Sementara asuransi konvensional tidak memiliki batasan ini. Yang ketiga, keuntungan pada asuransi konvensional.
keuntungan dari premi peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, keuntungan untuk surplus dan pengelolaan dana akan dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan perjanjian di awal. Yang kelima, pembagian keuntungan asuransi konvensional. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan premi sepenuhnya menjadi hak perusahaan asuransi serta tidak mendapatkan bagian keuntungan tersebut. Asuransi syariah ada asuransi syariah jika ada surplus atau keuntungan dari pengelolaan dana, sebagian keuntungan tersebut bisa dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian di awal atau dibagi sesuai dengan akad syariah. Yang keenam yaitu pengawasan syariah konvensional. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas. Sekian penjelasan dari saya tentang asuransi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.